Halo, selamat datang di channel Ryu Mikael. Bersama dengan gue Mikael di sini. Jujur, udah lama nggak bikin video model kayak begini. Udah lama juga nggak pakai baju ini ya. Buat yang udah pernah nonton, lihat aja video-video lama gue lah. Kapan gue pakai baju kayak begini ketika bikin konten. Jadi ya udah, stay tune aja ke depannya gue bakal ngebawain apa. Sebelumnya seperti biasa, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Harusnya gue bahas ini di awal, tapi baru bisa kesampaian sekarang. Jadi ya udah, lebih baik dibahas kan daripada nggak sama sekali kan. Mungkin akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya belakangan ini kan lagi rame kan di timeline kalian mengenai satu hal yang bernama IGRS ketika awal-awal keluar tuh. Tiba-tiba ada game Steam yang diblokir, hilang lah, apapun itu. Malah ada ratingnya yang sampai aneh gitu, nggak sesuai sama isi gamenya, nggak sesuai sama umur. Pokoknya bikin masalah panjang, drama di mana-mana sampai dikritik oleh para gamer. Nah, kali ini gue bakal jelasin secara tuntas apa itu IGRS, bagaimana konsepnya, serta pendapat gue pribadi sebagai orang yang ya sebenarnya nggak terlalu ngikutin game lagi ya, tapi setidaknya gue ngerti lah. Dan kalau misalnya gue punya akses untuk hal itu ya gue pasti bakal lakuin, gue pasti bakal mainin. Tapi ini pendapat gue dari gamer biasa yang casual mengenai IGRS ini. Jadi kita lanjut aja ke pembahasannya. Sebelum kita ngomongin dramanya, kita juga mesti tahu dulu apa itu IGRS. Definisinya dari IGRS itu. Jadi, IGRS itu adalah singkatan dari Indonesia Game Rating System. Adalah sistem di mana klasifikasi usia untuk game yang resmi ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi lah. Ya, gampangnya sesuai namanya ya, ini adalah sistem mandiri yang dibuat oleh Indonesia untuk game berdasarkan kelompok usianya pemain masing-masing. Sekaligus jadi panduan buat orang tua. Mirip-mirip lah kayak sistem ESRB di Amerika atau enggak PEGI yang punya Eropa. Jadi sistem ini membagi menjadi 5 rating game dengan sesuai klasifikasi umurnya masing-masing. Yang pertama adalah 3+. Yang ini ya udah pasti lah buat semua umur lah ya, anak 3 tahun main game Steam gitu. Yang kedua 7+, anak-anak usia 7 tahun ke atas lebih jelas, jadi yang ke bawahnya jelas tidak boleh. 13 tahun plus untuk remaja awal, ini zaman-zaman awal-awal SD lah. Lalu 15+, masih SD juga, tapi ini adalah remaja akhir, dimana fase-fase dimana puber udah mulai ya. Dan 18+ yang udah jelas lah, itu untuk dewasa, untuk terutama orang-orang dewasa kayak kita. Selain itu sebenarnya ada satu lagi yang paling berbahaya dan paling sebenarnya gue nggak suka, yaitu adalah rating RC atau Refuse Qualification, yang artinya ya gamenya itu tidak layak didistribusikan di Indonesia sesuai dengan klasifikasinya. Jadi lebih gampangnya itu adalah diblokir karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada di klasifikasi game IGRS itu sendiri. Ya, meskipun baru viral sekarang sih ya, tapi sebenarnya gue juga baru tahu kalau misalnya sistem atau aturan IGRS itu tuh sebenarnya cikal bakalnya udah ada dari tahun 2016. Lewat peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2016 ya. Nah, regulasi ini diperbarui dan juga diperkuat besar-besaran melalui peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game aturan. Nah, Nah, aturan baru inilah yang mewajibkan seluruh game yang beredar atau dipasarkan di Indonesia, baik offline maupun online itu untuk memiliki rating resmi IGRS. Bahkan pemerintah juga mengikatnya dengan aturan turunan lain, seperti peraturan pemerintah PP Tunas nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah digital.
IGRS diluncurkan ulang secara resmi di acara Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX Business and Conference 2025 di Bali, Oktober lalu ya, tahun 2025. Dengan target penegakan penuh katanya pada Januari 2026. Secara teknis, mekanismenya tuh berbasis self-assessment atau isi sendiri atau penilaian mandiri yang cara kerjanya seperti berikut, yaitu pertama, developer atau publisher harus mendaftarkan akun di portal resmi igrs.id. Yang kedua, mereka harus mengisi formulir klasifikasi, mengunggah deskripsi game, dan juga yang paling krusial adalah mengunggah gameplay video yang menunjukkan konten paling ekstrim dalam game mereka, entah itu adegan kekerasan, darah, atau konten sensitif lainnya lah yang sejenis. Yang ketiga, ya mereka melakukan self-assessment atau penilaian game sendiri. Jadi game dinilai sendiri, apakah game ini masuk rating yang mana nih yang cocok. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, hasil penilaiannya sendiri nanti akan diverifikasi ulang oleh review resmi dari Komdigi agar nanti akan mendapatkan sertifikasi resmi masuk rating apa. Tujuannya mulia, gue ngerti banget tujuan dari pembuatan klasifikasi ratingnya adalah untuk mengkategorikan anak-anak biar nggak main game tidak sesuai dengan umurnya, yang dimana itu banyak kejadian di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia pun juga sama. Tapi balik lagi, di balik rating klasifikasi IGRS yang katanya sempurna ini juga jelas banyak masalahnya gitu. Jadi gue akan sebutkan masalah-masalahnya terutama buat para game dan developer. Jadi yang pertama adalah rating yang ngawur. Banyak sekali game yang tidak sesuai dengan ratingnya, tidak sesuai dengan klasifikasi umur. Ya. Kok bisa game yang harusnya hitungan 18+ atau dewasa masuk klasifikasi semua umur, which is nggak make sense. Terlepas dari mungkin ini self-declare, yang dimana ini salah dari developer yang ngisi, atau mungkin dari keeroran sistem Steam, atau bagaimanapun itu, tapi tetap aja hal kayak begini nggak boleh dibiarin. Kalau misalnya ada yang lolos 1-2, nanti di kedepannya kan juga bahaya gitu. Jadi ini juga patut dipertanyakan. Yang kedua, kebocoran data yang sangat fatal. Jadi ini udah rame sebelumnya. Jadi di April 2026 tuh kebocoran data gila-gilaan yang terjadi di sistem IGRS yang katanya ada celah keamanan di mana gameplay dari game yang belum rilis atau mungkin yang sudah rilis baru trailer doang, gameplay footage-nya tuh bocor di internet seperti 007 atau 007 First Light game Steam dan juga Echoes of Endcard atau Sword Art Online-nya, game terbarunya Sword Art Online juga bocor gameplay footage-nya buat pengajuannya di IGRS akibat celah keamanan. Jadi ini fatal banget, gimana celah keamanan mereka kok bisa seperti ini. Tapi ya udah, karena celah keamanan itu juga banyak email dari para developer, alamat email lah milik para developer yang juga terekspos ke publik. Ini merupakan kesalahan fatal yang menurut gua paling parah. Karena ini mengurangi kredibilitas IGRS di mata para developer luar, terutama Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah rating ilegal di Steam. Di tengah kekecauan muncul lagi-lagi IGRS ini ratingnya tuh beberapa rating yang ngawur di Steam ini. Namun pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa ini bukan rating resmi. Komdigi menyatakan kalau ini adalah rating adalah self-declare dari hanyalah hasil mekanisme internal saja self-declare, yang dimana sistem self-declare ini juga mereka yang buat. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah, sebenarnya yang jadi masalah mungkin kejujuran atau mungkin memang kesalahan input yang sama sekali belum diverifikasi gitu. Jadi banyak rating yang bikin heboh itu sebenarnya ilegal, which is ya masuk akal aja gitu kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, karena nggak masuk akal juga kok bisa klasifikasi game yang harus 18+ itu kok bisa jadi 3+, itu nggak make sense sih. Nggak usah basa-basi, ini ada kritik keras gua untuk sistem IGRS ini. Jadi yang pertama adalah biasakan minta maaf. Mohon izin sebelumnya, ketika sudah menjadi masalah bukannya minta maaf, mereka tuh malah lempar balik ke Steam dengan alasan miskomunikasi sepihak. Which is ya memang bisa aja terjadi, tapi seharusnya kalian juga lebih mengevaluasi bagaimana sistem kalian itu diterapkan, bagaimana sistem kalian itu agar tidak bocor seperti ini. Dan memperkuat sistem buatan kalian agar nggak ada lagi kebocoran data, agar kalian sendiri pun bisa tidak timbul masalah gitu ke depannya. Jadi ini sepenuhnya juga ya salah dua pihak, tapi lebih diutamakan itu minta maaf dulu. Kenapa harus minta maaf gitu duluan, bahkan minta maaf ke gamer sebenarnya terkait permasalahan ini. Jadi kalau Steam aja udah minta maaf, kalian kapan?
Selanjutnya adalah harusnya matangkan aturan. Ini aturan tuh udah direncanain dari lama, dan gue juga lumayan kaget ketika tahu ini udah direncanain dari lama. Tapi setelah lihat pengaplikasian atau penerapannya yang banyak celah, bahkan walaupun ini hitungannya tuh ketidaksengajaan ya, miskomunikasi, tapi tetap aja banyak celahnya ini sampai gampang dibobol. Itu jelas dari salah mereka dong, bukan dari salah Steam dong. Karena kebobolan itu jelas-jelas dari sistem celah keamanan mereka sendiri. Jadi ini mesti dipertanyakan, ini aturan kok berasa kayak aturan yang masih baru yang dipaksakan cepet-cepet gitu, padahal sebenarnya kan enggak. Kalau memang begini bagaimana dong? Kalau memang kasusnya memang keamanannya belum kuat atau belum matang, ya mendingan nggak usah dipublikasikan atau nggak usah dibikin aja dulu. Selanjutnya adalah, ini dari personal gue aja yang mungkin hampir nggak ada hubungannya, tapi tetap ada hubungannya dengan game, jadi ya adalah stop mengkambing hitamkan game. Apa-apa yang kejadian di dunia nyata dikaitkan dengan game. Apa-apa yang kejadian di personal life seseorang atau personal life seorang anak itu dikaitkan dengan game. Apa kabar dengan film, animasi, dunia digital, atau bahkan internet sosial media itu yang memang udah dibatasin sekarang. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu pasti masih ada celahnya gitu. Karena ya bisa aja mereka pinjam akun orang tuanya atau apa, itu kan juga itu geran abu-abu yang sebenarnya susah buat diterapin. Tapi penerapannya untuk sistem-sistem kayak gitu bagaimana kalau misalnya memang mau mengedukasi anak, mengawasi anak itu lebih baik. Kenapa cuma game doang yang kena? Itu yang jadi pertanyaan besar gue dari udah lama sebenarnya, karena beberapa kali game itu kena masalah terus gitu. Terus banyak juga beberapa kasus yang gue nggak perlu sebutin, kejadian-kejadian tentang anak-anak yang menghilangkan nyawa karena bermain game, sehabis bermain game, terus langsung disalahkan gamenya, tapi nggak dipertanyakan sebelum dia main game, dia tuh kenapa? Apakah digundung, apakah dibullying, broken home atau apa, tidak pernah dipertanyakan, tidak pernah dicari tahu, tapi yang langsung disalahkan adalah game, karena entah dia mengikuti apa yang diinstruksikan game tersebut, atau karena sebelum dia mati dia main game itu. Menurut gue ini adalah kesalahan fatal atau kesalahan pemikiran kuno yang ada di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kritik gue ya sudah jelas, mereka tuh harusnya bertanggung jawab atas kebocoran data itu dan ganti rugi seharusnya ya, karena kebocoran data ini memang menyebabkan kerugian sampai banyak ya. Kalau gue perhatiin, gue lupa exactly-nya berapa, tapi tetap aja karena kebocoran ini banyak developer tuh yang merasa dirugikan dengan hal ini, dan mereka harusnya bisa bertanggung jawab dong kalau dirugikan. Karena yang membuat aturan dan salah aturan sampai kebongkar ini adalah salah mereka sendiri. Makanya ini jadi peringatan besar buat Indonesia agar lebih berhati-hati lagi ke depannya, terutama komodigi. Setidaknya bertanggung jawab lah, jangan cuman kayak lepas nama atau lepas tangan. Menurut gue itu merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Dan juga mungkin ini yang terakhir yang paling personal menurut gue adalah stop blocking game, terutama RC, Reviews Qualification, yang dimana kalian tuh tujuannya tuh adalah mengklasifikasikan game, bukan ngeblocking game secara penuh. Bahkan game-game yang diblokir itu menurut gue nggak masuk akal, karena itu game-game yang memang cuman have fun doang, kayak GTA atau mungkin Persona 5, yang dimana game-game memang sangat sensitif dan gak cocok dimainin anak-anak. Tapi jangan lupa, kita juga zaman dulu tuh main-main game kayak begitu dan kita nggak ada masalah. Berarti yang jadi masalah apa adalah, dua, yaitu bagaimana pengawasan orang tua dan juga bagaimana pendidikan itu di lingkungan mereka. Makanya mereka tuh jadi kurang baik lah. Jadi jangan apa-apa nyalain game mulu, jangan apa-apa blokir sana blokir sini. Ingat apa yang terjadi kalau kalian blokir sana blokir sini, ya ujung-ujungnya jadi seperti sebelumnya ketika PSA pertama kali ditetapkan, kan jadi rame, jadi ribut. Jadi lebih baik saran gue stop lah ngeblokir, klasifikasikan umur aja itu udah cukup menurut gue. Apalagi sistemnya juga belum matang kan, jadi semoga diperbaiki ke depannya, karena gue masih punya harapan besar terhadap sistem IGRS ini. Dan saran gue jelas, agar lebih baik lagi ke depannya, tidak ada masalah seperti ini lagi, diperbaiki ke depannya, dan juga stop lah untuk seolah-olah mengklaim secara sepihak kalau misalnya ini adalah kesalahan orang lain, atau mungkin ngeblokir lah. Setidaknya diperbaiki ke depannya, itu aja sih. Karena menurut gue tidak ada masalah dengan aturan ini. Yang mungkin masalah adalah penerapannya dan juga sistem keamanan yang masih rancu. Semoga lebih baik dan diperbaiki ke depannya. Atau kalau memang belum siap, lebih baik nggak usah. Cuman kan ya kita lihat sendiri, kalau misalnya perkembangan kayak begini sudah pasti bakal ada lanjutannya nanti. Jadi kita lihat aja ke depannya seperti apa. Nah, akibat dari rating CGRS yang bermasalah itu ya, akibat kebocoran data itu pada akhirnya 17 April 2026,
Komdigi akhirnya menghentikan sementara seluruh proses rating IGRS dan dilakukan evaluasi atau investigasi total yang seperti yang gue harapkan tadi. Pemerintah juga melibatkan tim dari berbagai pihak termasuk Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dan Kementerian Ekonomi Kreatif serta Asosiasi Game Indonesia AGI. Pihak Kemdikbud juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemblokiran game selama masa penundaan ini. Jadi, tapi ini perlu digarisbawahi, selama masa penundaan kita nggak tahu kalau misalnya nanti aturan ini sudah sempurna dan lebih ditetapkan lagi udah pasti akan ada pemblokiran game atau tidak, kita nggak tahu. Tapi intinya ya distribusi game tetap berjalan, jadi syukurlah. Dan tapi kita mesti tetap hati-hati karena kita nggak tahu ini arahnya bakal kemana dan semoga ya mereka mendengarkan kita daripada bikin aturan sendiri. Jadi itulah drama lengkap mengenai IGRS dari awal sampai akhir, bagaimana definisinya dan juga bagaimana permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tujuannya bagus banget melindungi kita, tapi minusnya juga banyak. Dengan terutama problematika eksekusinya yang terburu-buru, kelihatan banget terburu-buru dan penuh lubang, justru merugikan konsumen dan juga para developer tentunya, terutama developer lokal yang lagi banyak masalah hari ini, terutama dari ya pokoknya banyak lah yang gua nggak perlu sebutin. Satu hal yang pasti, regulasi itu penting, tapi bagaimana komunikasi dan infrastruktur matang itu jauh lebih penting demi kenyamanan konsumen, demi kenyamanan orang yang menjalankan aturan tersebut. Jadi udah, gimana pendapat kalian soal IGRS? Apakah kalian setuju dengan rating sistem ini? Kalau gue personal sih setuju-setuju aja, walaupun memang ada beberapa minusnya, tapi kita lihat ke depannya seperti apa, apakah akan diperbaiki, jadi silakan komentar yang mau komen. Udah, sekian dari gue, terima kasih kepada pembahasan IGRS kali ini. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Gue Mikael pamit untuk diri dan bye-bye.